Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, konfrontasi antara Xiaoyan dengan Jidondong berlangsung berat sebelah, sampai akhirnya Xiaoyan berhasil menghancurkan tubuh dan mengambil jantung Jidondong. Namun sebagai ranah para dewa abadi, maka bukanlah hal yang mudah untuk membunuhnya. Pada saat ini, cahaya keemasan melintas di mata Xiaoyan. Menghadapi Jidondong yang pulih dalam sekejap, Xiaoyan harus langsung mencabik-cabiknya. Jika tidak, sepertinya dia tidak akan bisa membunuhnya dengan cara yang biasa. Segera dia ingin menghancurkan jantung di tangannya. Walaupun dia tidak bisa membunuhnya, tetapi dia bisa menyakiti Jidondong. Hanya karena dia tidak bisa dibunuh, bukan berarti dia tidak bisa terluka. Selain itu, armor di tubuhnya juga telah rusak dan sekarang dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk pulih. Dia adalah dewa abadi dari kehampaan Taisu. Jika dilihat dari penampilannya, maka dia seharusnya tidak menemukan kekuatan yang dia butuhkan di kehampaan Laut Barat. Jika dia tidak bisa menambah kekuatannya, maka itu bukan masalah yang kecil. Robek seluruh tubuhnya. Walaupun dia tidak bisa mati, tetapi itu akan menyakitkannya. Suara ratu terlintas di benak Xiaoyan. Kelopak mata Xiaoyan bergerak-gerak saat mendengar kata-kata itu, dan dia bisa merasakan kekejaman ratu. Xiaoyan segera mengangguk. Menurut apa yang dikatakan ratu sebelumnya, pukulan terus-menerus yang menghantam tubuh Jidondong akan membuat tubuhnya segera terkoyak. Tanpa berpikir panjang lagi, Xiaoyan yang sedang memegang sosok Jidondong langsung merobeknya menjadi dua bagian. Secara alami, Jidondong melawan, tetapi pada saat ini Xiaoyan tidak menahan kekuatannya karena esensi darahnya sudah terbakar dengan liar. Pada saat ini, dia telah mencapai puncak kekuatannya. Oleh karena itu, serangan Jidondong tidak dapat bersaing sama sekali dan dia hanya bisa menerima kenyataan bahwa dia dicabik-cabik oleh Xiaoyan. Secara tiba-tiba, daging cincangnya mengambang di kehampaan. Seperti yang dikatakan ratu, jiwa Jidondong yang tidak muncul artinya Jidondong belum mati. Meski tubuh dan jiwanya terkoyak, namun dia tetap bertahan sampai sekarang. Saat berikutnya, daging cincang itu mulai mengembun kembali. Melihat ini, pikiran Xiaoyan segera bergerak dan daging cincang yang baru saja dikumpulkan berserakan lagi. Jidondong kembali masuk ke fase pemulihan dan penyembuhan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun Xiaoyan terus menghancurkannya kembali. Sebelum ratu dapat berbicara untuk mengurangi penderitaannya, Xiaoyan terus menghancurkan tubuh Jidondong dan tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Bagaimana caramu ingin membunuh dan menghancurkanku? Raungan jiwa Jidondong segera terdengar. Jangan khawatir, izinkan aku memukul 2 kali lagi. Kekuatanmu memang tidak lemah. Aku berencana menjadikanmu boneka dan kemudian memasuki bagian terdalam Taisu. Dan tidak seorang pun boleh meragukan Tuan Muda ke-12. Apa pendapatmu tentang rencana ini? Xiaoyan berkata perlahan sambil mendengus dingin. Kamu sungguh aneh. Jiwaku sudah terkunci. Begitu jiwaku menghilang, tubuhku akan menjadi terlalu kosong. Jidondong mendengus dingin. Dia merasa Xiaoyan mempermainkannya seperti orang bodoh. Terima kasih sudah mengingatkan. Maka aku akan menjaga jiwamu agar jiwamu tidak hilang dan tubuhmu dapat digunakan kembali olehku. Xiaoyan berkata dengan serius. Mendengar itu, Jidondong terdiam seolah-olah kata-katanya adalah pengingat untuk Xiaoyan. Sialan,
izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan penghancuran diri daripada dewa abadi. Ji Dondong telah melihat avatar dewa asli milik Xiaoyan. Jadi dia memahami bahwa Xiaoyan seharusnya memiliki kemampuan yang kuat untuk merebut tubuh atau memurnikan boneka. Tentu saja dia tidak berani bertaruh. Apakah itu benar-benar menghilangkan tekanan dan menjaga jiwanya dengan kekuatan yang besar? Maka tubuh fisik harus berada di bawah kendalinya. Pada saat ini, Xiaoyan juga telah menghancurkan batasan Dewa Taisu, dan itu pasti akan menjadi duri mutlak dalam invasi Taisu di masa depan. Oleh karena itu, Ji Dondong memutuskan bersiap untuk meledakkan dirinya agar menghilang sepenuhnya dan tidak membiarkan Xiaoyan memanfaatkan tubuhnya. Saat ini, tubuhnya memancarkan fluktuasi manik. Kemudian Ratu mengangkat tangannya dan melihat kotak cahaya yang menutupi Ji Dondong. Segera ada gelombang ledakan diri di tubuh Ji Dondong. Namun itu ditekan sehingga tidak bisa meledak sendiri. Dewa tercela macam apa ini? Mata-mataku tidak hanya berbohong dan mengatakan Yang Mulia bereinkarnasi sebagai sampah, tetapi sekarang kamu menggunakan metode tercela seperti itu. Wajah Ji Dondong pucat karena satu-satunya yang mengembun paling cepat di antara potongan dagingnya adalah kepalanya, sehingga ekspresi wajahnya yang sangat kesakitan terlihat dengan jelas. Saat ini, sepertinya dia tidak bisa mengendalikan hidup atau matinya, sehingga dia bahkan tidak bisa meledakkan dirinya sendiri. Xiaoyan menghancurkan lagi tubuhnya yang baru saja terkondensasi menjadi bentuk embrio dengan pukulan lain, tanpa memberinya kesempatan sama sekali. Aku ingat ketika aku berada dalam situasi ini. Perasaan seperti ini sepenuhnya mirip situasi putus asa. Kalau bonekanya sudah disempurnakan, mungkin tubuh fisiknya bisa melangkah lebih jauh. Xiaoyan melipat tangannya di depan dada, seolah-olah dia benar-benar berencana menjadikannya boneka. Namun nyatanya, Xiaoyan akan kesulitan merebut tubuh itu karena kekuatan Ji Dondong terlalu kuat. Meskipun kekuatan perebutan tubuh Xiaoyan sangat kuat, namun kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, sehingga sangat sulit untuk menyelesaikannya. Dan begitu pertarungan perebutan tubuh dimulai, maka citra yang mulia yang dia mainkan sebelumnya akan gagal total. Tentu saja memurnikan avatar juga sulit. Lagi pula teknik avatar bertujuan untuk mengurangi tekanan pada tubuh utama. Namun untuk memurnikan orang kuat seperti itu menjadi avatar tidak semudah memurnikan ramuan tingkat dewa, dan bahkan lebih rumit. Terlebih lagi dalam hal menjaga jiwanya, maka tingkat kesulitannya sudah sangat jelas. Jadi sekarang yang utama adalah menyiksa Ji Dondong dan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Bahkan jika dia secara aktif ingin mati pun, dia tidak dapat melakukannya dengan mudah. Pada saat ini Ratu mengangkat kepalanya sedikit dan kemudian sudut mulutnya sedikit terangkat. Kamu bersembunyi begitu dalam, sepertinya kamu sudah tidak tahan lagi. Apakah kamu ingin menyelamatkan tuan mudamu? Ratu bergumam di dalam hatinya. Dia sepertinya merasakan fluktuasi aneh dari kehampaan di sekitarnya. Dan ada banyak prajurit Taisu yang terus meledakkan diri mengelilingi Xiaoyan. Tetapi mereka tidak dapat menghentikan Xiaoyan sama sekali. Setidaknya ada 100.000 prajurit Taisu di sini. Dan aku harus menangani mereka dengan baik agar armor dewa palsu mereka tetap utuh. Dengan armor dewa palsu ini, maka Sensi akan memiliki sekelompok prajurit yang kuat. Aku penasaran sekali saat Taisu dan Sensi bertarung. Ekspresi apa yang akan mereka tampilkan saat melihat adegan armor dewa palsu melawan armor dewa palsu? Jangan khawatir. Aku adalah orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Terutama jika kamu baik kepadaku, maka aku akan ingat bahwa ini adalah hadiah dari kebaikan Tuan Muda ke-12 Ji Dondong. Terima kasih. Serangkaian kata-kata dari Xiaoyan keluar, dan sekarang tugas pertamanya adalah memprovokasi Ji Dondong.
Yang terakhir ini terlalu tenang, meskipun ekspresinya tampak memalukan. Ji Dondong menunjukkan bahwa dia adalah orang yang kuat dari awal hingga akhir, dan dia harus tetap tenang. Dia sangat menyadari situasi saat ini, dan dia bahkan tidak melakukan perlawanan apapun. Namun saat ini gelombang fluktuasi mulai terdistorsi. Pada saat berikutnya, mulut besar seperti kehampaan muncul dan sosok Ji Dondong ditelan kegelapan bersama dengan Xiaoyan. Sesaat Xiaoyan hanya merasakan saat sosoknya diliputi kegelapan. Kemudian dia diselimuti oleh rasa penindasan yang kuat. Xiaoyan, pergilah, ini jebakan. Pada saat ini terdengar suara samar dan Xiaoyan tidak dapat melihat sekelilingnya dengan jelas untuk beberapa saat. Namun kekuatan melahap ini sepertinya tidak sekuat yang dibayangkan, setidaknya untuk Xiaoyan pada saat ini. Itu tidak cukup untuk bisa membunuhnya. Aku akan membawamu pergi dari Tuan Muda ke-12. Sebuah suara perlahan keluar dari dalam kegelapan. Dia tidak boleh keluar dari sini. Ji Dondong menerobos raungan itu dan status yang terakhir tidak perlu diperdebatkan lagi. Jadi di dunia seperti Taisu dengan kelas yang berbeda, maka mereka akan mematuhi perintah Ji Dondong tanpa syarat. Xiaoyan melihat seberkas cahaya di kegelapan dan dia tidak tahu cara menggambar bagian ruang di kehampaan ini. Apakah ini teknik pembatasan ruang? Mata Xiaoyan kabur dan dia bahkan tidak bisa membedakan arah di dalamnya. Yang jelas ini merupakan bagian dari kemampuan teknik penahan. Bahkan di matanya, sosok yang terlihat pun sangat kabur dan dia hanya bisa membedakan perkiraan bentuknya. Kadang di kiri dan kadang di kanan. Itu bukan karena mereka bergerak. Semua hanyalah ilusi, dan saat ini Xiaoyan belum memerintahkan Goyan keluar untuk melanggar batasan. Saat berikutnya, Xiaoyan segera menepuk kepala Goyan yang berada di dalam jubah bersulam itu. Goyan terbangun karena terkejut dan tiba-tiba dia marah-marah. Saat berikutnya, dia melihat ke sekeliling dan melihat formasi ini. Kemudian cahaya biru keluar dari matanya. Di mata Xiaoyan, penampakan gambar yang berputar dan kabur itu terhenti seketika dan sosoknya terlihat tampak jauh. Tapi sebenarnya itu berada tepat di depan Xiaoyan. Namun ketika Xiaoyan hendak bergerak, dia menemukan anggota tubuhnya telah diikat dengan benang sutra merah di beberapa titik. Dan ada benang sutra merah di belakangnya untuk menahan pergerakan Xiaoyan. Mungkinkah mata besar inilah yang mematahkan batasan armor dewa palsu dan kesadaran dewa Taisu? Ji Dondong segera memperhatikan Goyan. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Ji Dondong mencoba menemukan Goyan. Namun itu menghilang setelah menembus formasi perlindungan PC dewa palsu. Ternyata dia bersembunyi di balik jubah lengan Xiaoyan. Dibandingkan dengan Xiaoyan, kemunculan Goyan yang mampu menembus batasan Taisu sepertinya menjadi ancaman yang lebih besar. Goyan merasakan ada yang tidak beres dan segera berlari ke dalam jubah lengan Xiaoyan dan bersembunyi. Temukan cara untuk menangkap mata besar ini. Orang ini tidak dapat dibunuh untuk saat ini, tetapi ada yang salah dengan mata biru aneh itu. Jadi dia harus segera ditangkap. Ji Dondong segera bergegas menuju Xiaoyan dan pada saat yang pertama bayangan hitam muncul di sampingnya. Baik, Tuan Muda. Bayangan hitam itu mengangguk dengan kepatuhan yang tidak perlu diragukan lagi. Apapun yang terjadi, kita harus menyingkirkan wajah aneh itu hari ini. Kita harus menggunakan teknik terlarang untuk memblokirnya terlebih dahulu dan menangkapnya. Ji Dondong segera ingin mencari di sekujur tubuh Xiaoyan. Saat ini Goyan telah berubah menjadi seukuran telapak tangan dan menembus ke bagian terdalam lengan baju Xiaoyan. Mereka ingin menangkap Tuan Go ini. Mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Tuan Go hanya mengikuti perintahmu. Kamu yang telah membangkitkan kewaspadaan mereka. Jika mereka menangkapku, aku pasti akan disiksa hingga hidup lebih buruk dari kematian. Pembunuh 1000 pedang, kamu tidak bisa hanya diam seperti ini. Saat ini Goyan merasa sangat tidak nyaman. Sementara itu Ji Dondong terus mendekat.
Saat berikutnya, semua benang merah yang menghalangi tubuh Xiaoyan putus. Meskipun benang merah dapat menunda Xiaoyan selama beberapa waktu, namun benang merah ini tidak dapat sepenuhnya menghalanginya. Setelah terlepas dari belenggu benang merah, Xiaoyan langsung meninju Jidondong yang berada tepat di depannya. Jika kamu ingin mengambilnya, kamu harus bertanya, apakah tinjuku bersedia? Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam. Dia sangat serius menyikapi situasi ini. Bagaimanapun, peran Goyan tidak diragukan lagi dalam menemani perjalanannya, dan keberadaannya bahkan melampaui makna avatar sampai batas tertentu. Kalau dipikir secara baik-baik, maka tujuan sebenarnya dari Taisu dan Jidondong sekarang jelas, bukan Xiaoyan, tetapi Goyan yang disebut bola roh, dan fungsinya tampaknya secara nyata dapat menahan serangan Taisu. Taisu pandai dalam teknik pembatasan, namun tampaknya di depan Goyan, teknik pembatasan apapun seperti sampah. Selama itu disapu oleh matanya yang besar, maka teknik terlarang apapun akan berantakan. Kekuatannya sangat kuat, bahkan Xiaoyan pun merasa sulit mempercayainya. Ini bukan lagi bicara masalah bakat, tetapi Goyan itu sendiri terlalu luar biasa kuat. Pasti ada rahasia tersembunyi di balik keberadaan Goyan. Saat ini dia telah kehilangan sebagian besar ingatannya, dan sepertinya itu bukan berasal dari dunia sensi. Namun belakangan Xiaoyan mengetahui bahwa Goyan itu adalah bawahan Suzang yang bernama Daji. Identitas Goyan sangat aneh, dan pencapaiannya dalam seni pembatasan terlalu menakjubkan. Saat ini terlihat cahaya dalam kehampaan, dan kedua tinju saling bertabrakan dengan keras. Kekuatan yang kuat itu beresonansi, tetapi karena tidak ada referensi dalam kehampaan, maka kekuatan itu tampaknya tidak terlalu kuat. Namun nyatanya, kekuatan pukulan keduanya begitu dahsyat, sehingga mampu menghancurkan sebuah bintang. Kekuatan aneh itu tidak seperti keabadian para dewa, tetapi lebih seperti kekuatan yang dipinjam melalui alam misterius. Sebenarnya bukan Jidondong yang menabrak tinju Xiaoyan, tetapi bayangan hitam yang melesat ke depan Jidondong dan menabrak tinju Xiaoyan. Kekuatan bayangan hitam itu sama sekali tidak lemah dari Xiaoyan. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, jadi dia harus menggunakan teknik pembatasan untuk menyegalnya terlebih dahulu, lalu menangkapnya. Yang terakhir ini sebenarnya sama sekali tidak lebih lemah dari Xiaoyan dan siap melawannya. Sekarang Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hati, karena yang membakar tubuhnya saat ini adalah esensi darah yang mulia, maka dia harus berurusan dengan sosok aneh itu. Meskipun dia tidak tahu tingkat kekuatannya, namun itu pasti di luar jangkauan kekuatan nyata Xiaoyan saat ini. Kekuatannya melampaui kekuatan keabadian Kaisar, jadi bayangan hitam di depannya juga pasti berada di ranah dewa abadi. Taisu ini sebenarnya menyembunyikan kekuatan yang begitu besar di dalamnya, jadi tidak heran jika ratu sebelumnya tidak ingin melakukan tindakan untuk memusnahkan kelompok Taisu ini. Dan ternyata memang benar bahwa Jidondong bukanlah faktor penentu sama sekali. Bayangan hitam yang muncul saat ini mungkin adalah bidak catur Taisu yang sebenarnya. Adapun Tuan Muda ke-12 hanyalah kekuatan di permukaan, dan bahkan tujuannya adalah untuk menutupi orang-orang Taisu yang lebih kuat ini. Selama konfrontasi, Xiaoyan tidak bisa tidak memikirkannya. Namun, Xiaoyan akhirnya memahami beberapa rencana ratu saat ini. Xiaoyan juga mengerti mengapa ratu tidak mengambil tindakan walaupun sensi dapat sepenuhnya memusnahkan kelompok Taisu yang dipimpin oleh Jidondong. Tetapi begitu dia bergerak, maka akan memperlihatkan sebagian dari kekuatan sensi, dan ratu merasa bahwa benturan apapun akan beresiko untuk saat ini. Karena Taisu berusaha menyembunyikan orang-orang kuat mereka sebanyak mungkin, maka ratu juga menyembunyikan orang-orang kuat dari sensi. Selama Taisu tidak memahami peta kekuatan sensi, maka Taisu tidak bisa mengambil keputusan.
Jika hanya menebak-nebak, Taisu tidak akan berani menyerang Senshi dengan gegabah. Taisu tidak bisa datang sekaligus, sehingga mereka mencari cara untuk menang. Namun itu tidak akan sesederhana seperti yang difikirkan. Invasi ini sudah dimulai, namun sejauh ini masih dalam permainan psikologi antara kedua belah pihak. Jika ingin melangkah lebih jauh, maka ini harus menjadi invasi besar-besaran. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.